Nah, berubahnya itu melalui fitur seperti tombol atau navigasi, terus animasi dan responnya itu secara langsung atau real time. Contohnya sendiri yaitu ada aplikasi mobile, terus situs web interaktif, game edukatif, serta teknologi berbasis AR dan VR. Selanjutnya adalah contoh multimedia interaktif yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu di perumahan. Nah, biasanya yang cowok-cowok biasa main PS atau Xbox. Nah, itu tuh termasuk dalam media interaktif yang dimana multimedianya itu disalurkan melalui televisi. Dan yang kedua, ruang usaha. Di ruang usaha itu contohnya ada online shop kayak Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya yang biasa kita pakai. Terus yang di bidang pendidikan itu contohnya ada game edukatif, terus presentasi ini juga termasuk dalam multimedia interaktif, dan juga quizzes. Yang keempat di bidang kesehatan, contohnya itu ada visual operasi, di mana dokter itu biasanya menggunakan visual operasi terlebih dahulu supaya bisa mensimulasikan apa sih penyakitnya seorang ini dan menemukan solusinya. Yang kelima itu di ruang publik atau di tempat umum. Contohnya itu kayak di museum atau di tempat wisata lainnya itu ada VR dan VR. Selanjutnya ada prinsip desain user interface. Yang pertama yaitu ada user compatibility, yaitu kecocokan dengan usernya. Jadi kita tuh harus mengenal dulu siapa usernya, karakteristiknya bagaimana, dan kebutuhan usernya itu apa supaya produk yang kita buat itu tepat sasaran. Dan yang kedua yaitu produk compatibility, yaitu kecocokan dengan produk, di mana produk ini itu harus memberikan informasi yang jelas agar mudah dipahami oleh user. Yang ketiga yaitu task compatibility. Nah, produk yang kita buat ini harus bisa menyelesaikan tugas dari pengguna. Jadi kebutuhan pengguna itu harus benar-benar bisa teratasi dengan produk yang kita buat. Yang keempat ada workflow compatibility. Workflow compatibility itu alur dari produk yang kita buat. Jadi alur yang kita buat itu harus berurutan sehingga jelas dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu konsistensi. Tampilan dari produk yang kita buat juga harus konsisten, nggak boleh berubah-ubah karena nanti bakal kebingungan. Yang keenam adalah familiarity. Jadi si tampilannya ini harus familiar agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan user interface. Yang pertama itu ada layout. Jadi layout ini adalah susunan elemen dalam sebuah user interface, di mana ini ada judul, ada narasi, submenu, dan ini ada footer. Yang kedua yaitu backspace. Jadi kita juga harus perhatiin jarak antara elemennya agar nggak terlihat numpuk dan penuh. Yang ketiga yaitu pemilihan font. Jadi pemilihan fontnya itu harus sesuai. Misalnya desain kita itu produk tentang bisnis, jadi kita pakai font-font yang formal. Sedangkan kalau misalnya desainnya itu kayak game, bisa pakai font yang santai. Selanjutnya itu ada warna. Nah, warna juga penting banget. Kayak misalnya di tombol navigasi itu kita navigasi oke itu kan berwarna hijau, dan navigasi yang batal itu warna merah. Nah, terus navigasi. Jadi untuk navigasi itu kita buat yang mudah digunakan oleh usernya. Contoh navigasi sendiri ada navigasi linear. Jadi contohnya itu berurutan kayak gini, dan navigasi hamburger yang ketiga ini. Nah, dari kedua ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mungkin kalau linear itu mudah dilihat gitu, dan si user ini tahu gitu navigasinya di sini. Sedangkan kalau hamburger mungkin kekurangannya itu tersembunyi, jadi nggak semua orang itu tahu kalau misalnya navigasinya itu berada di dalam sini. Terus yang terakhir ada kualitas gambar. Jadi
Oke,